Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Susilowati dari PGSD 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perspektif global dilihat dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Nah, dari perspektif global yang dilihat dari disiplin ilmu yang relevan ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ada sekitar 5 bidang yang dapat dipelajari. Adapun yang pertama itu ada perspektif global dalam ilmu geografi. Nah, geografi sendiri itu ialah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Nah, sedangkan ruangan sendiri yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi. Nah, bumi itu termasuk permukaan yang 3 dimensi. Nah, perspektif global itu sendiri merupakan perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Nah, itu perspektif global dilihat dari ilmu geografinya. Adapun yang kedua itu ada perspektif global dalam bidang sejarah. Namanya juga sejarah. Nah, sejarah itu memakainya konsep waktu. Nah, terutama waktu yang lampau. Nah, kita kalau sering ya mendengar kata sejarah itu berarti mengingat-ingat masa lampau. Nah, tentang bisa masa lampau itu bisa tentang tokoh-tokoh, bisa tentang bangunan-bangunan, misal bangunan perang, terus ada pertemuan internasional, ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah, mungkin itu tempat ataupun apa yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan ataupun transformasi global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Nah, adanya generasi muda ini tidak lepas dari sejarah nenek moyangnya. Misal Indonesia itu dibangun oleh anak-anak muda. Nah, dulunya itu juga dari sejarah IR Soekarno, Insinyur Soekarno itu orang-orang muda yang membangun bangsa Indonesia. Itu kita tidak bisa lepas jika kita membicarakan tentang perspektif global itu tidak bisa lepas dari bidang sejarah. Nah, ada pula yang nomor 3 itu ada bidang ekonomi. Nah, terkait dengan bidang ekonomi itu pada hari ataupun hari esok. Nah, perspektif global yang dilihat dari bidang ekonomi itu di mana perspektif hari esok sangatlah luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi kebutuhan yang cenderung tidak terbatas. Namanya ekonomi itu tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Ya, karena itu namanya juga ekonomi itu banyaknya peminat biasanya. Banyaknya peminat di dalamnya sehingga permintaan itu biasanya lebih banyak sehingga sumber dayanya itu bisa dikatakan tidak terbatas ataupun sesuatu yang langka. Seperti itu. Nah, yang nomor 4 sendiri itu ada perspektif global dalam bidang sosiologi. Nah, yang perspektif global dalam bidang sosiologi ini di mana studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok, tentunya hubungan kelompok umat manusia ya, dalam hubungannya sesama
yang lainnya. Nah, objek hubungan antara manusia terutama dengan lingkungannya yang membentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Nah, dalam mempelajari perspektif global itu tidak lepas dari bidang sosiologi, di mana kita ini semua disebut sebagai lingkungan sosial. Nah, yang terakhir, yang nomor 5 terakhir itu ada perspektif global dilihat dari bidang antropologi. Mungkin dulu yang anak IPS ini sudah tahu ya. Di bidang antropologi ini terarah pada perkembangan budaya. Dengan apa? Nah, dalam antropologi itu berarti memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Nah, itu prediksi kebudayaannya itu menyeluruh serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain. Berarti saling beruntun, saling berurutan antara satu dengan yang lainnya. Terus selain itu juga terintegritas dalam kehidupan umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.